Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia dengan NIM 23821201777, semester 3 kelas E, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah Ushul Fiqih dan Qawaid Fiqhiyah. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan dari fikih, ushul fikih, dan kaidah fikih. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai sejarah perkembangannya, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu fikih, ushul fikih, dan kaidah fikih. Yang pertama, fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum Islam yang bersifat praktis dan berkaitan dengan perilaku sehari-hari kaum muslimin. Fikih dapat digali dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran dan hadis. Sedangkan ushul fikih memiliki pengertian adalah ilmu yang mempelajari dalil fikih atau kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya dan keadaan orang yang menggunakannya. Ushul fikih menjelaskan metode pengambilan hukum syar'i dan dalil-dalil yang ada. Nah, sedangkan pengertian dari kaidah fikih yaitu aturan yang bersifat umum dalam masalah fikih yang dapat diterapkan pada beberapa masalah fikih. Kaidah fikih merupakan kumpulan dari sekian masalah fikih yang berfungsi untuk memudahkan para praktisi hukum Islam dalam melakukan istinbat hukum. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai pengertian dari ketiga poin tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai sejarah perkembangannya. Yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan dari fikih. Perkembangan hukum fikih beriringan dengan perkembangan agama Islam. Pada dasarnya, Islam mencakup akidah akhlak dan hukum amaliyah. Pada masa Rasulullah SAW, hukum-hukum amaliyah sudah terbentuk berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, baik dalam fatwa, keputusan, atau jawaban terhadap suatu persoalan. Nah, pada masa ini sumber utama hukum adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah, muncul persoalan-persoalan baru yang tidak pernah dihadapi pada masa beliau, sehingga para sahabat berijtihad untuk menemukan solusi hukum. Nah, pada masa ini sumber hukum meliputi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Namun pada periode ini hukum-hukum tersebut belum dikodifikasi atau disusun secara sistematis dan belum menjadi ilmu tersendiri yang sekarang disebut dengan fikih. Nah, pada abad kedua Hijriyah, ketika daulah Islamiyah semakin luas dan banyaknya umat Islam dari berbagai bangsa, kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan semakin mendesak. Nah, pada saat inilah kodifikasi hukum dimulai. Seiring dengan kodifikasi hadis, hukum-hukum mulai dijelaskan dengan dalil-dalil yang jelas, dan pada masa ini lahirlah ilmu yang disebut fikih. Berdasarkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, itu merupakan salah satu karya pertama dalam kodifikasi hukum fikih. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan ushul fikih. Perkembangan ushul fikih berkaitan erat dengan perkembangan fikih. Pada masa Rasulullah SAW, penyelesaian berbagai masalah dilakukan melalui wahyu atau keputusan Rasulullah. Sumber hukum pada saat itu hanyalah Al-Quran dan hadis. Meski begitu, dasar-dasar ushul fikih sudah ada pada masa Nabi, terutama saat para sahabat menghadapi persoalan hukum dan mencari jawabannya dari Al-Quran atau Rasulullah. Pada masa tersebut, metode istinbat atau penggalian hukum semakin berkembang, terutama karena
Wilayah Islam yang semakin luas memunculkan berbagai persoalan baru. Para tabi'in dan ulama setelah mereka memperdalam ijtihad dan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ijtihad terus berkembang hingga masa para imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah yang mengembangkan metode ini berdasarkan kitabullah, hadis, dan pendapat sahabat. Imam Syafi'i dianggap sebagai penyusun pertama ilmu usul fikih dalam kitabnya Al-Risalah yang menjadi rujukan dasar dalam bidang ini. Imam Syafi'i menyusun teori hukum yang sistematis dan karya ini kemudian dilanjutkan oleh para ulama lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sejarah perkembangan kaidah-kaidah fikih. Perkembangan kaidah fikih dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode kelahiran, yang kedua periode pembukuan, dan yang ketiga periode penyempurnaan. Yang pertama, periode kelahiran. Pada periode ini, kaidah fikih dimulai sejak zaman Rasulullah hingga abad ketiga Hijriah. Pada masa Rasulullah, hadis-hadis yang dikenal sebagai jawami al-kalim atau ungkapan singkat yang padat akan makna menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah fikih. Ucapan-ucapan sahabat juga dikategorikan sebagai kaidah fikih. Selanjutnya yang kedua, periode pembukuan. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, kaidah fikih mulai dibukukan. Nah, tokoh pertama yang mengumpulkan kaidah fikih adalah Abu Thahir Al-Dabas yang mengumpulkan 17 kaidah. Usahanya kemudian dilanjutkan oleh ulama lain seperti Abu Al-Hasan Al-Karki dan Abu Zaid Abdullah yang menulis kitab Ta'sis Al-Nazar. Yang ketiga, periode penyempurnaan. Pada abad ke-11 Hijriah, disusunlah Al-Mujalla Al-Ahkam Al-Adiyah yang memuat 99 kaidah fikih sebagai dasar dari berbagai pasal hukum perdata. Nah, kaidah-kaidah tersebut terus disempurnakan hingga menjadi bagian penting dari warisan intelektual Islam. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai sejarah perkembangan dari fikih, usul fikih, dan kaidah-kaidah fikih. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.